Dan lalu sejauh apa dampak bulan Ramadan ke sektor consumer dan juga FMCG? Sudah hadir di studio kami, Studio CNBC Indonesia, Arif Mujahidin selaku Corporate Communication Director Danone Indonesia. Selamat sore, Pak Arif, apa kabar? Salam sehat tentunya untuk Anda. Selamat sore Mas Bram, kabar baik. Alhamdulillah, salam sehat juga. Oke, baik. Pak Arif, tentunya kami juga ingin begitu ya melihat pandangan Anda di mana momentum Ramadan dan juga dilanjutkan nanti ada Hari Idul Fitri. Ini biasanya memberikan sentimen yang cukup positif bagi sektor consumer dan juga sektor retail tentunya di tanah air kita. Sebetulnya bagaimana juga dampaknya dari momentum-momentum ini terhadap kinerja perusahaan atau terhadap kinerja Danone? Baik, terima kasih Mas Bram. Seperti tadi disampaikan, setiap ada festif, setiap ada kesempatan di mana orang banyak berkumpul, orang banyak mengkonsumsi, itu tentu saja peluang. Dan buat industri makanan minuman, festif, Ramadan, Lebaran, ini tentu saja hal yang memang ditunggu-tunggu, tapi juga harus semuanya melakukan strategi karena semua orang akan fokus ke situ. Ya, itu yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Sementara di Indonesia ada lebih dari 700 ya perusahaan yang di AMDK saja. Kemudian dengan 2000 brand, jadi industrinya lumayan dinamis dan tentu saja semua ingin mengambil kesempatan dari festive season ini di mana biasanya konsumsi meningkat. Kami berharap tentu saja dari tahun ke tahun yang biasanya itu ada pertumbuhan di momen-momen seperti ini, itu akan tetap tumbuh dan akan tetap memberikan dampak nantinya ke pertumbuhan 1 tahun. Oke, memberikan kontribusi pada kinerja dari 1 tahun korporasi begitu ya, Betul. Pak Arif. Tapi kalau misalnya kita melihat secara tren historikal, berapa peningkatan pertumbuhan kinerja tersebut dan kiranya di tahun 2024 ini targetnya Danone sendiri berapa sih angkanya, Pak Arif? Tadi udah disampaikan di asosiasi ya, biasanya data asosiasi itu data yang jadi patokan bersama gitu. Kumulatif begitu ya? Kumulatif 5% misalnya tadi dari Aspadin, Ketua Aspadin, kemudian di Asrim, dan kemarin-kemarin memang dinamikanya juga berbeda. Tahun ini ada kemarin sama akhir tahun sampai sekarang juga pemilu, mungkin banyak orang berkumpul, kesempatan, tapi itu juga bukan berarti taken for granted. Jadi semua harus melakukan strategi dan kebetulan merek Aqua sendiri tahun ini udah 51 tahun. Jadi sebuah brand atau produk yang memang sudah teruji ya dari waktu ke waktu. Dan kalau dilihat secara historis, Aqua jadi pionir industri Amerika. Kalau dulu mungkin zaman Mas Bram masih sekolah dulu gitu, atau di zaman dulu itu orang Indonesia kebiasaan atau habit untuk minum air putih atau AMDK itu masih kurang. Dan dengan adanya industri ini luar biasa. Indonesia sekarang kan water drinker gitu. Tadi Pak Triyono juga menyebutkan bahwa AMDK ini orang Indonesia itu peminum air gitu dan itu opportunity dan opportunity itu tetap berkembang. Namun tentu saja tantangannya dari tahun ke tahun berbeda dan kembali lagi historis selalu memberi kontribusi sales di Ramadan Lebaran itu ke sales tahunan. Biasanya gitu di momen-momen itu bisa double digit, tapi semoga tahun ini bisa karena kondisinya juga tantangannya selalu berubah dari tahun ke tahun. Oke, kita harapkan bersama begitu ya, tetap sesuai tracknya atau masih on track terkait target yang mana juga dikontribusikan dari momentum. Tapi andai kita bicara juga Pak Arif terkait pandemi COVID-19 sepakat begitu di mana consumer dan juga retail ini cukup terdampak yang juga paling dalam saat COVID-19. Apakah dengan momentum-momentum mungkin dari tahun 2022, 2023, 2024 yang mana COVID-nya juga mulai mereda, ini juga sudah bisa membalikan kinerja yang mana juga sempat terdampak di pandemi COVID-19 di tahun 2020? Kalau dilihat dari ya kita semua tahu COVID memberikan dampak yang luar biasa termasuk ke industri AMDK dan banyak data ya banyak secara keseluruhan itu kalau dibilang kembali ke 2019 mungkin masih berupaya ya. Jadi untuk kembali ke masa itu karena COVID baru selesai kemarin itu diperlukan upaya yang luar biasa kembali lagi karena masih recovery dalam konteks di ekonominya. Banyak inisiatif yang harus dilakukan.
Kalau FMCG ini kan harus selalu connect dengan consumer, karena consumer rata-rata gitu sifatnya kan impulsif, produknya itu yang loyalty-nya kayak AMDK loyalty-nya lumayan rendah, makanya harus diatur strategi supaya tetap mengkonsumsi brand kita. Nah di Aqua sendiri misalnya salah satunya adalah 70% bisnis kita menggunakan galon yang digunakan ulang di rumah-rumah, dan itu membuat salah satu faktor mungkin konsumen juga selain udah mengenal brandnya berpuluh tahun, mereka percaya dengan kualitasnya, tapi mereka juga untuk keluarga gitu tidak mudah untuk berpindah ke brand lain karena itu galonnya juga yang ramah lingkungan dan digunakan ulang dan mudah didapatnya, terutama misalnya ada pedagang-pedagang kecil yang mengantarkan ke rumah, dan jadi ada fungsi sosial selain dari benefit produk itu sendiri. Oke, brandnya sudah megang banget lah ya gitu secara sederhananya di masyarakat Indonesia. Tapi yang juga menjadi pertanyaan saya Pak Arief, sebetulnya di pandemi COVID-19 Anda sepakat begitu secara kinerja ada penurunan. Untuk kembali lagi ini masih mengejar persentasenya angka berapa Pak Arief dari yang mana kinerjanya terpuruk begitu ya di pandemi saat dengan kinerja yang sudah ada di Danone saat ini? Ya, yang jelas tahun kemarin ya alhamdulillah masih ada pertumbuhan, tapi karena kami perusahaan publik secara global, jadi tidak bisa menyebutkan angka, tapi masih tumbuh. Tapi untuk tumbuh secepat yang di masa-masa yang dulu masih perlu juga inisiatif yang beragam ya, mulai dari marketing, mulai dari hulu ke hilir intinya. Bagaimana tetap connect dengan consumer, bagaimana tetap produknya tetap relevan di consumer, bagaimana juga distribusinya tetap bagus, bagaimana semuanya lah dari hulu ke hilir bisa melakukan sesuatu yang memastikan bahwa produk ini tetap sustain gitu. Karena kita udah 51 tahun sustain dan kita ingin terus 50 tahun, 100 tahun ke depan. Oke, baik. Pak Arief, kalau dari lini bisnis yang dimiliki oleh Danone begitu ya, untuk kontribusi kinerja dari sektor AMDK di Danone sendiri berapa persentasenya dari seluruh lini bisnis di Danone, Pak Arief? Kalau di Indonesia, kami sekarang punya 2 unit bisnis. Yang pertama itu water atau AMDK, yang kedua adalah specialist nutrition ya. Tadi yang brandnya juga ada dilihat seperti Nutrilon, Bebelac, dan SGM. Nah, 11-12 lah. Jadi ini dua-duanya memang terus dijaga karena kontribusinya juga hampir rata, hampir sama. Nah, tapi secara nature beda karena yang produk specialized nutrition dari segi marketingnya, dari segi pola konsumsinya berbeda dengan AMDK. Tapi yang jelas ada kesempatan yang sama di mana di Indonesia anak-anak juga masih membutuhkan kecukupan gizi dan membutuhkan makanan-makanan yang membantu pemenuhan gizi. Kemudian di sektor air kita semua tahu bahwa orang Indonesia rata-rata masih hidrasinya kurang terpenuhi ya. Jadi masih anak-anak juga. Jadi masih harus dikejar. Orang Indonesia harus lebih banyak minum air lagi gitu. Jadi opportunity di sana. Tapi tentu saja kita harus meyakinkan bahwa produk yang kita tawarkan itu tidak semua air aqua misalnya gitu. Kemudian yang di produk-produk specialized nutrition juga dipastikan bahwa itu relevan komposisi gizinya berdasarkan riset gizi anak-anak Indonesia. Jadi didesain untuk memenuhi atau melengkapi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Itu tantangannya. Oke, baik. Kalau kita lihat walaupun tadi water demand-nya Anda katakan juga cukup bisa dilihat ada peningkatan begitu ya masyarakat Indonesia yang mana makin membutuhkan minum air mineral di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau misalnya kita lihat tantangan yang juga terlihat secara nyata adalah pesaing atau merek-merek baru yang hadir saat ini, bagaimana Danone melihat hal-hal tersebut tantangan di lapangan? Baik, tadi saya sebutkan bahwa lebih dari 700 perusahaan AMDK di Indonesia dengan 2.000 merek kalau lihat kayak gitu. Sehingga kalau dilihat itu jumlah yang banyak. Dengan sejarah AMDK yang 51 tahun, tentu saja Aqua sudah terbiasa dengan kompetisi, dan kompetisi itu banyak bagusnya karena bisa mengembangkan kategori ya. Tadi kita tahu growth dari industri tadi beverage tadi produk minuman, air kemasan lah yang masih positif atau AMDK air mineral tadi. Nah, ini yang kita jaga. Jadi kompetisi buat kami hal yang biasa ya, bahwa ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang yang baru lagi. Itu membuat memacu semangat untuk lebih lagi membesarkan pasarnya.
Dan tadi orang Indonesia marketnya masih besar. Kenapa? Karena kebutuhan minum ya itu besar banget. Misalnya satu orang 2 liter sehari dengan populasi sebesar itu gitu. Orang Indonesia tuh kebutuhannya besar banget bisa dihitung. Tapi sebagian besar sekarang masih minum air yang bukan industri AMDK. Jadi masih banyak yang kita tahu mungkin di luar kota-kota besar mereka masih mengkonsumsi mungkin air rebus, air apa. Dan sejalan dengan ekonomi yang tumbuh, kesempatan atau opportunity-nya masih terbuka lebar. Oke, baik. Kalau kita lihat juga begitu ya, banyak informasi yang mengatakan secara kondisi kita saat ini atau suhu dan juga cuaca yang mana juga mengharuskan banyak daerah di tanah air atau di Indonesia juga mengalami kekeringan. Apakah juga Danone melihat hal tersebut yang mana juga menjadi kendala di lapangan, Pak Arief? Buat Danone atau Aqua juga sama, bahwa bisnis kita akan sustain kalau ada air. Baik. Jadi air itu merupakan kepentingan bersama. Makanya yang dilakukan perusahaan tidak hanya menjual air, tapi ikut dengan inisiatif-inisiatif bagaimana melestarikan sumber daya air. Kembali lagi kami bergerak di industri minuman, jadi produk industri, bukan di utilitas atau yang public utility. Jadi yang dilakukan bagaimana bersama-sama memastikan sumber air itu tetap dijaga melalui konservasi air, dari hulu ke hilir, bekerjasama dengan mitra, dengan masyarakat, gitu ya. Bahwa cuaca sekarang berubah-ubah, kita semua tahu bahwa cuaca yang berubah itu juga membuat, biasanya manusia kalau ada tantangan membuat berpikir yang baru. Dan Aqua sebagai sebuah perusahaan itu satu-satunya atau FMCG yang pertama yang mendapat sertifikasi B Corp. Dan B Corp ini independen dari Amerika gitu. Yang tagline-nya bagus, use business as a force for good. Jadi bagaimana menggunakan bisnis sebagai kekuatan kebaikan. Dan di Danone sudah lama dual mission, bisnis dan sosial. Jadi di Danone itu kita yakin corporate responsibility tidak berhenti di factory gate, di gerbang pabrik, tapi juga ke depan. Oleh karena itu buat kami ikut serta ya bagaimana konservasi air, bagaimana ikut konservasi menurunkan panas gitu ya, global warming, kemudian bagaimana mengelola plastic packaging yang setelah post consumption itu juga kita aktif di sana. Jadi tidak hanya berpikir tentang produk benefit, tapi kami ingin setiap konsumen mengkonsumsi produk kami, mereka juga mempunyai feeling bahwa mereka juga ikut contribute ke social, ke environment. Karena perilaku bisnis kami yang juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan serta sosial. Oke, baik.